Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Gina, nama saya Fuad Mahrus Ramadan dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 24 dengan NPM 2451010024 di kelas A. Jadi di sini saya ingin memaparkan sebuah video yang berisikan tugas yang dimana di dalamnya membahas tentang pemikiran ekonomi pada masa Arab pra-Islam, tetapi didahului dari zaman Mesir kuno hingga ke India, lalu baru dilanjutkan dengan pada masa Arab pra-Islam. Baik, izinkan Ibu Gina, di sini saya akan memaparkan sebuah materinya. Ekonomi dari Mesir terlebih dahulu, ekonomi di peradaban Mesir kuno. Pertanian sebagai basis ekonomi Sungai Nil menjadi sumber utama kesejahteraan. Sentralistik Raja Fir'aun menguasai tanah dan hasil produksi. Lalu keadilan ekonomi kurang. Rakyat sering menjadi objek eksploitasi, terutama melalui kerja paksa. Distribusi tidak merata, kekayaan menumpuk di kalangan bangsawan dan pendeta. Baik, lanjut ke ekonomi di Babilonia dan Mesopotamia. Yang pertama, Kode Hammurabi pada abad 18 sebelum Masehi, salah satu hukum ekonomi tertua, mengatur perdagangan, upah, bunga, dan denda. Lalu riba, sudah ada bunga pinjaman tinggi sehingga melahirkan ketidakadilan sosial. Lalu yang terakhir, perdagangan berkembang karena posisi strategis antara timur dan juga barat. Lanjut ke ekonomi di bagian Persia. Pertanian, peternakan, dan perdagangan menjadi basis utama. Pajak tinggi diterapkan oleh kerajaan sering menekan rakyat. Dualisme sosial, bangsawan dan rakyat jelata terpisah tajam. Pemikiran Zoroastrianisme menekankan etika kerja, kejujuran dan keadilan, tapi dalam praktik sering tak seimbang. Baik, lanjut ke ekonomi di Yunani kuno. Filsafat ekonomi lahir yang Plato itu pada abad 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menekankan keadilan sosial, pembagian kerja, dan pengendalian nafsu materi. Lalu Aristoteles pada abad 384 ke 322 sebelum Masehi itu membedakan antara ekonomi alami, produksi untuk kebutuhan, dan ekonomi artifisial atau perdagangan untuk keuntungan. Aristoteles mengkritik riba sebagai praktik yang tidak adil. Namun, ekonomi Yunani berbasis pada perbudakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Lanjut ke ekonomi di bagian Romawi. Pemikiran ekonomi di bagian Romawi. Di sini yang pertama, hukum Romawi itu memberi dasar kontrak jual beli dan warisan. Lalu yang kedua ada perdagangan luas. Itu Romawi menguasai Laut Tengah sehingga sistem ekonomi menjadi global. Yang ketiga, pajak kolonial sangat menindas wilayah jajahan. Dan yang terakhir atau yang keempat, riba dilegalkan walau tetap ada kritik moral terhadapnya. Lanjut ke ekonomi di India kuno. Sistem kasta membagi pekerjaan dan status ekonomi secara turun-temurun. Agama Hindu dan Buddha menekankan moralitas ekonomi, kejujuran, tidak merugikan orang lain, dan hidup sederhana. Tetapi diskriminasi sosial atau kasta rendah membuat ketidakadilan ekonomi. Lalu yang terakhir di pemikiran ekonomi di Arab pra-Islam atau masa jahiliyah. Tokoh ekonomi Arab pra-Islam bukanlah individu tunggal,
melainkan sistem pedagang dan pemimpin suku yang mengatur perdagangan dan pembangunan kota melalui pasar seperti UKAS yang merupakan pusat peradaban dan transaksi ekonomi. Meskipun tidak ada nama tokoh yang sangat dikenal sebagai ekonom, tokoh-tokoh seperti Hashim bin Abdul Manaf itu berperan penting dalam mengembangkan perjanjian dagang dengan negara tetangga dan membuka jalur perdagangan baru yang menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola ekonomi pra-Islam. Mungkin cukup sekian tugas ataupun materi Arab pra-Islam, ekonomi pemikiran Arab pra-Islam yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.